Jadi di mana hartamu berada, di situ hatimu juga ada. Di situ masalahnya Gilbert. Makanya Gilbert, saya kok berpikir ya, kalau memang firman Tuhan itu ya dan amin, ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Jangan-jangan Gilbert juga nggak masuk surga loh. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuan Gilo ini sangat berbahaya, Pak. Ataupun statementnya mengatasnamakan umat Kristen meminta maaf itu sangat berbahaya, Pak. Sangat berbahaya buat orang Kristen sendiri gitu. Bukan suatu perbuatan yang mulia seperti itu. Apalagi kalau ini untuk kepentingannya pribadi, gitu. Bukan untuk kepentingan, bukan dia. Saya nggak yakin dia berjuang untuk kepentingan orang Kristen, Pak. Dengan minta maaf itu, paling untuk kepentingan pribadi. Ini Om Gilo lagi-lagi ngeganggu saya, Pak. Udah mau tenang-tenang, mau puasa bicara. Om Gilo bikin kasus lagi. Gilbert Longor kalau orang Batak bilang, Pak Gilo. Gilbert Longor. Ini bukan pendeta, Pak. Dia, Pak. Bukan pendeta. Jemaatnya udah harus tahu lah itu. Nggak perlu diajarin lagi. Kalian udah dibodohi, ditipu. Itu Gilbert itu jualan firman. Nggak ada itu pendeta kaya. Nggak boleh. Itu pantang. Orang kaya aja suruh jual hartanya. Tuhan bilang bagikan ke orang miskin. Ini malah berkarir. Menggunakan jualan firman untuk memperkaya diri. Udah situ aja, simple. Jadi kalau ditanya bagaimana sarannya ke jemaat Pak Om Gilo ini, tinggalkan dia, tinggalkan. Cuman enak di kuping, tapi lihat hasilnya, penyesatan. Jadi harus ditinggalin, Pak. Gilbert Lumoindong itu harus ditinggalkan. Malah dia yang harus diinjilin untuk bertobat. Dia tidak layak dijadikan panutan untuk menginjili orang. No, terbalik. Dia yang harus diinjilin. Jadi udah simpel aja, Pak. Kita kalau bicarain si Gilbert ini, aduh sakit kepala, kasihan orang jemaat-jemaat yang ditipu itu. Puyeng ya? Iya, udah kasat mata udah jelas kok, nggak usah dibahas panjang lebar. Itu tinggalkan jemaatnya, jemaatnya tinggalkan itu pelayanannya Gilbert itu bukan pelayanan untuk yang Tuhan inginkan, bukan untuk memperkaya diri. Dia politisi, pedagang, udah semuanya nih yang di luar apa yang Tuhan inginkan kok. Bung Beta, itu udah memang benar katanya Pak Robert tadi, si Gilbert itu yang mengumumkan si Prabowo pemenangnya begitu. Iya, betul itu, Pak. Berarti Gilbert ini pro Prabowo dong. Iya memang, kan dia dekat sekali sama Hasyim. Iya, dekat, Pak. Berarti beneran nih ya. Soalnya yang saya tahu Yakub Nahuai sama si Tiberias. No, Gilbert juga, Pak. Berarti Gilbert ini terang-terangan ya, bukan cuma kasus Monas doang ya dia ya. Saya pernah tonton dia punya YouTube, Pak. Dia wawancarai Hasyim. Aduh, mukanya penjilat munafik bener, Pak. Gilbert ini. Ngajar. Asli saya melihat dia ini bukan pendeta ini. Dia bagus jadi wawancara pembawa acara TV, lebih layak kayaknya. Jangan deh, jangan ketipu lagi jemaatnya. Udahlah, buka mata lah. Ini dengan pandemi ini semua ekonomi drop, semua ada kesusahan ya, yang besar-besar yang masih untung juga kan hutangnya banyak, itu harus ditanggung juga kan. Sementara perputarannya kan melambat. Berpikir ini kesempatan nih, tinggalin ini kutuk-kutuk yang kalian ikutin ini. Gilbert nih kutuk untuk umat Kristen buat saya, kutuk. Jadi harus ditinggalkan kutuk ini. Malah dia harus didoakan untuk bertobat. Itu udah fakta. Udah nyata. Saya mau tambahkan sedikit, Pak, itu, Pak. Ya. Ya, memang kalau kita bicara tentang pelayanan yang dibangun oleh Pak Gilbert, itu kan juga banyak orang yang mendapatkan keuntungan, Pak. Kalau dilihat dari dilihat dari mereka mengerjakan sesuatu dalam pelayanan mereka itu mereka juga ada banyak yang tim-tim mereka itu membangun sebuah satu semacam ya bisnis, Pak, gitu. Entah itu ke tanah perjanjian, ya kan, dan ada tim-tim lain itu yang tim musik, tim macam-macam mereka punya. Tapi dari semua apa yang mereka lakukan tujuannya memang untuk menghasilkan sesuatu, jadi community gitu, Pak.
Itu aja sih Pak yang mau saya tambahkan Pak. Ya, lanjut dulu nih. Sebentar. Saya tadi ada mau, tapi belum ketemu ya. Sebentar, saya belum ketemu videonya. Saya mau video menarik tadi ya. Nah, ya, saya tadi ada video menarik, tapi saya tak jadi kok belum ketemu. Oke, Pak Putih mungkin mau menambahkan dulu. Sambil saya carikan videonya, Pak Putih. Atau Pak Raja Uti ada mau nambahin dulu? Ya, shalom Pak Paul. Ya, shalom Pak Ya, Raja Uti. Ya, jadi begini Pak, kalau kita lihat kasus ini sampai sekarang, yang jelas bahwa Ferdinand itu kan ternyata mualaf, ya, itu pengakuannya sendiri. Standing positionnya dia di sana. Nah, apakah dia mengeluarkan statement kemarin itu untuk ngeprank atau apapun, atau di mana hatinya berada, hanya dirinya sendiri yang tahu, Pak Paul. Kita nggak pernah tahu. Tapi kalau misalkan Tuan Gilo ini, terus terang saya nggak suka dengan cara dia minta maaf itu kemana-mana, menjual permintaan maaf dan mengatasnamakan umat Kristiani. Jadi ini sebenarnya berbahaya, Pak, buat orang Kristen. Kenapa? Dengan mengatakan permintaan maaf kemana-mana itu, dia sengaja menjatuhkan nama kekristenan sendiri, Pak, di mata semua orang gitu. Baik di mata orang Kristen maupun di mata orang lain gitu, Pak Paul gitu. Seolah-olah orang Kristen itu tukang bikin ribut, tukang menghina agama orang lain, sukanya bikin kekacauan, nah seperti itu. Padahal mungkin dia sendiri nggak tahu standing positionnya Pak Ferdinand Huta Heian itu sebenarnya di mana gitu kan. Tapi dia berani menjual itu sebagai suatu statement untuk keuntungan pribadinya, saya kira Pak Paul gitu. Nah ini betapa jahat menurut saya sih, bukan bagus itu Pak menurut saya Pak, itu jahat Pak. Itu akan merugikan orang-orang Kristen secara keseluruhan gitu Pak Paul. Saya kira seperti itu. Framing-framingnya kita itu memang ngeri ya. Framing-framingnya ada kita itu ya, sampai pendeta-pendeta yang masanya banyak pun ikutan terkencing-kencing ya. Tapi memang kalau pendeta yang masanya banyak itu karena uangnya udah banyak. Jadi di mana hartamu berada, di situ hatimu juga ada. Di situ masalahnya Gilbert. Makanya Gilbert, saya kok berpikir ya, kalau memang firman Tuhan itu ya dan amin, ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada, jangan-jangan Gilbert juga nggak masuk surga loh. Nah itu mungkin perlu dipikirkan juga kan. Kalau memang firman Tuhan ya dan amin, bukan menghakimi ya, tapi ini kan kita membenturkan lagi. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Orang kaya sulit masuk kerajaan surga. Bukan susah, bukan tidak mungkin, sulit ya. Nah, itu pertanyaan saya. Dan orang yang tidak berdiakonia itu masuk neraka, Matius 25. Ya kan? Oke, lanjut dulu Pak Nanang dulu. Jadi gitu Pak Paul, artinya ya, apa? Sangat berbahaya Pak buat orang-orang Kristen apa yang dia buat itu Pak Paul menurut saya. Sepertinya enak didengar, tapi itu berbahaya Pak. Itu seolah-olah dia sendiri yang melakukan stigmatisasi terhadap orang Kristen Pak Paul. Itu sangat berbahaya Pak. Jangan dikira itu perbuatan mulia, itu perbuatan yang paling terkutuk Pak sebenarnya. Membahayakan ini orang-orang Kristen lainnya gitu. Dengan melakukan seperti itu. Jadi seolah-olah orang Kristen terstigma bahwa ada penistaan agama, sementara kita sendiri kan sejauh ini standing positionnya Pak Ferdinand kan sudah jelas Pak ya dari statementnya dia gitu. Tapi apapun motivasinya itu ya biarlah itu hanya Pak Ferdinand yang tahu, itu urusan pribadinya dengan Tuhan Pak Paul gitu ya. Ataupun urusan pribadinya sebagai seorang politisi itu urusan dia gitu ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuan Gilo ini sangat berbahaya Pak. Sangat berbahaya. Nah jadi kalau saya Pak sebagai hamba Tuhan, saya terus terang dari dulu Pak Paul tidak gampang percaya sama orang, apalagi sama pendeta Pak Paul. Mungkin cuma sama Pak Paul aja saya mungkin percaya Pak sekarang ini ya. Haleluya. Tapi anehnya apa Raja Uti ya, kok PGI diam gitu. Si Gilo mengklaim dirinya mewakili Kristen, PGI diam. Muka-muka itu juga diam. Ini bagaimana itu pada otak apa semua gitu ya, heran kita. Nah, itulah Pak menurut saya Pak Santi Amer, apakah posisi mereka sebagai hamba Tuhan ini
betul-betul sebagai hamba Tuhan, atau cuman seperti yang dikatakan oleh Pak Paul itu waktu itu, jangan-jangan agama ini cuma dijadikan sebagai ajang bisnis aja Pak Santiamer gitu. Jadi mereka itu nggak bersuara gitu. PGI nggak pernah bersuara karena alasannya kenapa gereja tidak boleh masuk ke dunia politik seperti yang dikatakan oleh oleh orang Kristen di abad pertengahan. Tetapi didirikanlah MUKI gitu ya Pak ya. Didirikan MUKI, tetapi diharapkan MUKI tadinya itu bisa bersuara mewakili umat Kristen, tetapi ternyata MUKI juga dipolitisir juga Pak, dijadikan kuda tunggangan juga untuk terjun ke dunia politik. Kita udah saksikan sama-sama Pak Santiamer gitu. Jadi ya serba sulit memang ya posisinya orang Kristen ini sekarang ini. Di satu sisi kita juga nggak mau terlalu terlibat di dalam politik gitu ya. Nah, tetapi ada juga di antara hamba-hamba Tuhan ini diam-diam berkata tidak, tetapi mereka melakukannya Pak gitu. Mereka melakukannya sebagai tangga untuk masuk ke dunia politik dengan alasan untuk memperjuangkan kepentingan umat Kristiani, tetapi sebenarnya tidak, hanya jualan jargon aja Pak Santiamer. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan Pak Rajauti. Ya silakan Pak. Ya sebenarnya kan begini Pak, kalau PGI itu memang mempunyai suatu keinginan untuk kebaikan, yang dituntut itu kan selalu dengan politik. Keadilan itu kan dari keadilan sosial, keadilan dalam perlakuan terhadap sesama. Itu juga dijamin dalam firman Tuhan. Jadi jangan justru mereka mempleset itu ya. Kalau pengampunan mereka terhadap Waloni itu justru bagi saya itu adalah statement politik. Karena mereka sepertinya membawakan seluruh orang-orang Kristen di dalamnya. Demikian juga dengan si Gilbert Lumaindong. Ada hak apa dia di situ? Kalau dia mungkin secara pribadi atau gerejanya ya lain perkara. Tapi kalau dia membawakan itu sebagai dia pendeta dan dia orang Kristen, siapa yang dia wakili? Kan banyak yang tidak setuju. Jadi kalau menurut saya mungkin ada bagian yang mana seperti PGI dan bahkan gereja juga kalau melihat ketidakadilan ya masa diam saja. Kalau melihat gereja kita dibakar masa. Jadi tidak perlu itu terkait dengan politik, itu tuntutan keadilan. Begitu mungkin taman saya, Pak. Terima kasih. Iya betul Pak. Jadi makanya framing ataupun statementnya mengatasnamakan umat Kristen meminta maaf itu sangat berbahaya Pak. Sangat berbahaya buat orang Kristen sendiri gitu. Bukan sesuatu perbuatan yang mulia seperti itu. Apalagi kalau ini untuk kepentingannya pribadi gitu, bukan untuk kepentingan, saya nggak yakin dia berjuang untuk kepentingan orang Kristen Pak dengan minta maaf itu. Paling untuk kepentingan pribadi. Itulah opportunity. Iya, itu dia saya kira Pak Robert gitu. Kira-kira begitu Pak Robert. Ya, terima kasih. Silakan Pak Paul.